Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Dea Angelika Mongkaren dengan NIM 2301097 dari kelas Teknik Perminyakan C 2023 dan dari kelompok 2. Pada saat ini saya akan mempresentasikan hasil praktikum saya mengenai materi bandul matematis dengan kode F10 dari mata kuliah Fisika Dasar 1. Bandul merupakan salah satu contoh dari gerak osilasi sederhana. Dalam praktikum mengenai bandul matematis ini, bertujuan untuk memahami konsep dasar agar dapat menentukan besar nilai gravitasi bumi, menentukan hubungan periode bandul sederhana dengan panjang tali, sudut simpangan, dan massa bandul menggunakan simulasi PET. Dengan kata kunci, bandul matematis, simpangan, periode, dan gravitasi. Adapun hal-hal yang akan kita bahas, yang pertama pendahuluan, yang kedua dasar teori, yang ketiga metodologi, yang keempat analisis data dan pembahasan, dan yang kelima kesimpulan dan saran. Pendahuluan. Bandul merupakan salah satu contoh dari gerak osilasi sederhana. Bandul adalah suatu sistem mekanis di mana benda terhubung dengan sebuah tali dan bergerak secara periodik atau berosilasi. Bandul matematis merupakan gerak harmonik sederhana, di mana suatu benda bermassa digantungkan pada sebuah tali dan ditarik ke samping dari titik kesetimbangannya. Maka benda tersebut akan berayun pada bidang vertikal karena adanya gaya gravitasi bumi. Tujuan dari praktikum ini yang pertama menentukan percepatan gravitasi planet X atau kita menggunakan planet bumi dengan menggunakan bandul matematis. Yang kedua, mengamati hubungan antara periode getaran dan panjang tali bandul. Yang ketiga, mengamati hubungan antara periode getaran dengan simpangan. Dan yang keempat, mengamati hubungan antara periode getaran dengan massa bandul. Adapun permasalahannya, yang pertama, bagaimana menentukan percepatan gravitasi planet bumi dengan menggunakan bandul matematis. Yang kedua, bagaimana mengamati hubungan antara periode getaran dan panjang tali bandul. Yang ketiga, bagaimana mengamati hubungan antara periode getaran dengan simpangan. Dan yang keempat, bagaimana mengamati hubungan antara periode getaran dengan massa bandul. Kita masuk yang kedua, yaitu dasar teori. Bandul merupakan salah satu contoh dari gerak osilasi sederhana. Bandul adalah suatu sistem mekanis di mana benda terhubung dengan sebuah tali dan bergerak secara periodik. Bandul dapat berosilasi melalui titik setimbangnya yang disebabkan oleh adanya gaya pemulih, di mana gaya pemulih adalah gaya yang arahnya selalu menuju ke titik setimbang. Kita bisa lihat di sini ada gambar bandul sederhana. Lanjut, apabila sebuah bandul digantungkan dengan kawat dan kemudian kawat tersebut diberi simpangan kecil, setelah itu dilepaskan, maka bandul tersebut akan berayun dengan getaran yang selaras. Kita masuk yang ketiga, yaitu metodologi. Di sini ada flowchart. Yang pertama, buka laptop dengan jaringan online yang stabil dan masuk ke link PET. Yang kedua, atur alat pada simulasi PET. Yang ketiga, atur agar ujung bandul berada di tengah. Yang keempat, beri simpangan kecil pada bandul dan lepaskan. Yang kelima, catat waktu tempuh yang dibutuhkan untuk 5 kali getaran. Yang keenam, ulangi langkah 1-4 sebanyak 5 kali. Yang ketujuh, ulangi langkah tersebut sebanyak 5 kali dengan panjang kawat yang berbeda. Dan yang terakhir, catat hasil perhitungannya. Kemudian ada alatnya. Yang pertama, kita butuhkan laptop dan komputer. Dan yang kedua, kita membutuhkan link simulasi PET yang telah dibagikan. Kemudian ada prosedur kerja. Yang pertama, buka link simulasi PET. Yang kedua, atur alat pada simulasi PET. Yang ketiga, atur agar ujung bandul berada tepat di tengah. Yang keempat, beri simpangan kecil pada bandul dan lepaskan, serta usahakan agar ayunan bandul mempunyai lintasan bidang yang tidak berputar. Yang kelima, mencatat waktu tempuh yang dibutuhkan untuk 5 kali getaran. Yang keenam, ulangi langkah 1-4 sebanyak 5 kali. Yang ketujuh, ulangi langkah tersebut sebanyak 5 kali dengan panjang kawat yang berbeda.
Di sini ada pengolahan data. Saya mendapat data yang pertama itu panjang tali 0,1 sampai 1 meter dengan penambahan 0,1 dengan massa 0,7 kg dan simpangan 45 derajat. Data yang kedua, panjang tetap 0,5 meter, massa 0,1 sampai 1 kg dengan penambahan 0,1 dan simpangan 45 derajat. Dan data yang terakhir atau data ketiga, panjang tali 0,5 meter, massa 0,5 kg, dan simpangan 8 derajat sampai 80 derajat dengan penambahan 8 derajat. Oke, jadi pada saat ini saya akan memberikan contoh bagaimana menggunakan um, simulasi bandul matematis. Kalau misal di sini ada length atau panjang tali dan mass atau massa dari bandul ini. Jadi kalau misalnya kita mau um, memvariasikan massa atau panjang tali, kita dapat mengaturnya di sini. Dan saya akan memberikan contoh panjang tali di 0,5 meter dan massanya di 0,7 kg. Nah, kita atur menjadi slow dan kita mengaktifkan stopwatch yang ada. Kemudian, setelah itu kita atur bandulnya ke 45 derajat misalnya. Simpangannya kita atur ke 45 derajat. Nah, setelah sudah 45 derajat, kita akan menghitung periode bandul saat dia kembali ke posisi semula yang sekarang ini. Nah, kita hitung berapa lama dia akan menempuh waktu saat sampai kembali ke titik yang sekarang ini. Kita coba. Oke. Nah, berarti kalau datanya panjang tali 0,5 meter dengan massa 0,7 dengan simpangan 45 derajat, kita mendapat periodenya 1,47. Nah, begitu juga seterusnya, ketika teman-teman mau memvariasikan panjang tali dan massa bandul, teman-teman dapat mengaturnya di sini. Dan simpangannya juga berada di sini, teman-teman dapat mengaturnya sesuai dengan data yang teman-teman dapatkan. Kita masuk pada analisis data dan pembahasan. Analisis data, di sini saya telah membuat beberapa tabel, yaitu dari data pertama, dengan keterangan panjang tali 0,1 sampai 1 meter, dengan penambahan 0,1. Jadi 0,1 sampai 1 meter dengan massa 0,7 dan simpangan 45 derajat. Kemudian kita akan cari periodenya. Dan kemudian ini ada data kedua sama kayak tadi juga. Tabelnya ada massa dan juga ada periode atau waktu yang dibutuhkan selama satu kali getaran. Terus ini ada juga theta dan periode atau simpangan dan periode. Jadi di simpangan 8 derajat waktunya itu 1,38, 16 derajat waktunya itu 1,40, di 24 derajat dan seterusnya. Nah, di sini ada grafik hubungan antara panjang dan periode, hubungan panjang dan periode kuadrat, hubungan M massa dan periode, dan hubungan simpangan dan periode. Di sini di grafik 1 dan 2 merupakan hasil dari data yang pertama, terus dibuat grafik, dan data kedua adalah grafik ketiga, hubungan M dan T, dan data ketiga adalah grafik keempat, hubungan simpangan dan periode. Di sini kita bisa melihat ada beberapa perbedaan. Teman-teman bisa melihatnya di layar. Kemudian kita masuk dalam perhitungan. Di sini kita akan mencari persamaan gravitasinya. Namun sebelum itu kita harus mencari gradiennya atau A1-nya.
Nah, di sini kita menggunakan rumus yang sudah tertera, dan di sini ada tabel regresi linear. X ini merupakan L atau panjang tali, jadi 0,1 sampai 1. Y ini adalah periode kuadrat dari data pertama. Bisa dilihat nilainya sama. Kemudian X kuadrat ini jadi 0,1 ini dikuadratkan, dan X kali Y jadi 0,1 ini dikali 0,3969. Begitu seterusnya. Maka didapatkan juga A0-nya. Ada beberapa perbedaan dari rumusnya, yaitu yang di atas. Pembilangnya, teman-teman bisa melihatnya di sini. Dan juga kita mendapatkan persamaan Y sama dengan 4,3725X dikurang 0,03763. Karena 4,3725X ini adalah A1, hasil dari A1, dan 0,03763 itu hasil dari A0. Dan persamaan gravitasinya kita menggunakan rumus 4pi per A1, di mana hasilnya 36,0785 N per M. Nah, pada praktikum simulasi bandul sederhana ini, saya telah mengambil beberapa data dengan beberapa variasi dari panjang tali, simpangan, dan massa bandul untuk menentukan periode dan percepatan planet bumi. Dari data yang pertama, saya dapatkan adalah dengan variasi panjang tali dari 0,1 meter sampai 1 meter, dengan penambahan 0,1, dengan simpangan tetap 45 derajat, dan massa sebesar 0,7 kg. Dari data yang pertama, didapatkan bahwa panjang tali mempengaruhi periode bandul, di mana semakin panjang tali bandul, semakin lama juga bandul untuk melakukan suatu getaran, dan begitu juga sebaliknya. Kemudian data kedua, saya mendapatkan variasi massa bandul dari 0,1 kg sampai 1 kg dengan penambahan 0,1, dengan simpangan tetap 45 derajat, dan dengan panjang tali 0,5 meter. Nah, dari percobaan itu, periode bandul hanya berbeda tipis sekali di setiap variasi massa. Jadi dapat diambil kesimpulan kalau misalnya massa bandul tidak berpengaruh terhadap periode bandul. Nah, data yang ketiga, saya dapatkan variasi simpangan dari 8 derajat sampai 80 derajat dengan penambahan 8 derajat. Jadi kelipatan 8. Dengan massa bandul tetap 0,5 kg dan dengan panjang tali juga tetap 0,5 meter. Nah, dari hasil tersebut, simpangan tali berpengaruh terhadap periode bandul. Di mana semakin besar simpangan bandul, maka semakin lama juga waktu yang diperlukan bandul untuk menempuh satu getaran. Dan begitu juga sebaliknya. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang saya dapatkan yang pertama, panjang tali bandul sangat mempengaruhi periode dari bandul itu sendiri. Semakin panjang tali bandul, semakin lama juga bandul tersebut melakukan satu getaran. Begitu juga dengan sebaliknya, semakin pendek tali, semakin cepat bandul melakukan satu getaran. Yang kedua, massa bandul tidak mempengaruhi periode bandul. Karena yang saya dapatkan, periode bandul yang ada di setiap variasi massa itu perbedaannya sangat-sangat tipis. Jadi bisa dibilang kalau massa bandul ini tidak mempengaruhi periode bandul. Dan yang ketiga, simpangan bandul mempengaruhi periode bandul. Di mana semakin besar simpangan bandul, maka semakin pula lama waktu yang diperlukan bandul untuk melakukan suatu getaran. Dan sebaliknya, semakin kecil simpangan bandul, semakin cepat bandul itu melakukan satu getaran. Yang terakhir, dari percobaan yang saya lakukan, dapatkan percepatan gravitasi dari planet bumi adalah 36,0785 N per M. Nah, saran saya, yang pertama, kita harus mempelajari materi mengenai bandul matematis ini dan memahami cara kerja bandul dengan baik. Yang kedua, saat melakukan percobaan dengan variasi panjang tali, massa, dan simpangan yang berbeda, perlu diperhatikan ketetapan nilai dan arah bandul tersebut. Yang ketiga, tidak perlu untuk terburu-buru dalam pengambilan data. Dan yang keempat, memperhatikan angka-angka saat melakukan perhitungan.
Sekian dari saya, semoga video ini dapat membantu dan dapat bermanfaat bagi yang menontonnya. Terima kasih.